Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas pengerjaan soal di ACL in Practice. Kami dari kelompok 2 kelas 904 non-akuntansi terdiri dari Alfiatul, Anugrah Eka, Anggun, Aprilia, Aulia, Fadil, dan Jamilatul. Di sini kami akan membahas chapter 4, exercise 4 sampai dengan exercise 8 dan chapter 5. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan exercise 4, chapter 4, ACL in Practice pada aplikasi ACL. Nah, pada exercise 4, kita diminta untuk memeriksa nomor kartu kredit yang memiliki saldo newball sama dengan 0. Kemudian hasilnya diekspor ke dalam file berbentuk teks. Nah, pertama, kita buka dulu aplikasi ACL-nya. Kemudian, pilih Create a New Project. Kemudian, isi nama filenya. Kita isi chapter 4, kemudian klik Save. Kemudian kita pilih Next. Kemudian kita pilih Next. Kita pilih data yang akan kita impor ke dalam aplikasi ACL, yaitu credit card metaphor. Kemudian klik Open. Kemudian klik Next. Data sudah diidentifikasi sebagai file Excel. Kemudian Next. Next, kemudian kita pilih nama file penyimpanan. Exercise 4. Kemudian kita pilih Save, kemudian Finish. Nah, data sudah berhasil kita impor. Kemudian pada soal nomor 4, kita diminta untuk mencari data newball yang memiliki saldo sama dengan 0. Nah, caranya pada filter box kita isi newball sama dengan 0, kemudian kita enter. Nah, di sini terdapat beberapa data yang memiliki saldo newball sama dengan 0. Tapi kita belum tahu datanya ada berapa. Di sini masih tanda tanya ya. Kemudian untuk mencari tahunya, kita pilih Analyze, kemudian Count Record, kemudian OK. Nah, di sini kita sudah tahu data newball yang nilainya 0 itu ada 16. Kemudian untuk soal selanjutnya, yaitu kita diminta untuk mengekspor hasilnya ke dalam file teks. Caranya adalah klik data, kemudian export to other application, kemudian kita pilih view, export as-nya, kita pilih yang teks, kemudian kita pilih to, itu nama penyimpanannya, kita isi credit card metaphor underscore ccm underscore newball underscore 0. Jadi nilai newball yang sama dengan 0. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat outputnya akan tersimpan di folder C. Kemudian kita akan periksa folder C-nya. Nama filenya ccm newball 0. Kemudian kita buka filenya. Nah, seperti ini hasilnya. Terima kasih. Soal berikutnya, exercise 5. Di sini, kita diminta untuk mengecek tabel credit card metaphor untuk mencari semua card number yang memiliki nilai newball negatif. Setelah itu, ekspor datanya ke dalam
file access. Langsung saja kita ke aplikasi HCL-nya. Data yang kita gunakan masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu tabel credit card metafor. Sebelum kita mengerjakan soal, di sini kita akan mengubah tipe data dari field card number. Pertama kita edit, table layout, kemudian double klik di card num. Nah, di sini terlihat bahwa field card number yang memiliki tipe data numerik. Tipe data numerik ini memiliki batasan jangkauan. Dia hanya menjangkau negatif 2 miliar sampai dengan 2 miliar. Padahal diketahui di field card number di sini dia memiliki data lebih dari 2 miliar. Maka kita ubah tipe datanya menjadi ASCII. Setelah itu kita klik accept entry. Ini close saja. Oke. Setelah itu kita akan langsung melakukan analisis. Di soal kita diminta untuk mencari nilai new ball yang negatif. Di fitur filter ini tinggal kita ketikkan saja new ball negatif, berarti nilainya itu kurang dari 0. Kemudian kita klik set filter. Nah, di sini sudah muncul new ball yang bernilai negatif. Untuk mengetahui berapa sih card number yang memiliki nilai new ball negatif, kita klik analyze, kemudian count records. Oke. Di sebelah kiri bawah terdapat informasi bahwa dari 200 data card number, terdapat 27 card number ini yang memiliki nilai new ball negatif. Setelah itu, perintah di soal selanjutnya adalah mengekspor hasil ini ke dalam file access. Caranya, kita klik data, kemudian export to other application. Kita klik view. Pada pilihan export as ini, kita pilih access sesuai perintah soal. Kemudian, untuk penamaannya di sini bebas. Kami akan memberi nama CCM new ball negatif. Kemudian klik OK. Nah, untuk mengecek hasil ekspornya, kita tinggal ke folder sini. Kita ke folder C, ACL data, sample data files. Di sini akan muncul file access hasil eksportan tadi. Tinggal kita double klik. Double klik juga di sini. Nah, ini hasilnya, hasil analisis kita tadi. Ada 27 card number dengan nilai new ball negatif. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan soal latihan nomor 6 dari chapter 4. Yang ditanyakan adalah berapa kerugian yang sebenarnya tidak perlu terjadi akibat adanya finance charge. Cara mengetahuinya kita akan menggunakan dua langkah. Yang pertama, menghitung total nilai dari field finance charge, dan yang kedua kita akan menghitung berapa jumlah credit card holder dengan finance charge lebih dari $10. Untuk langkah yang pertama, kita akan mencari tahu total nilai dari kolom finance charge ini. Caranya cukup mudah, kita klik saja kolomnya, kemudian kita gunakan menu Analyze dan fungsinya Total Fields. Langsung akan kita ketahui jumlah nilai total dari finance charge yang ada adalah $3.872,20. Ini adalah jumlah total dari semua data yang ada. Yang kedua, kita akan mencari tahu berapa credit card holder dengan finance charge lebih dari $10. Pertama kita close dulu. Kemudian fungsi yang kita gunakan adalah fungsi filter ini ya. Kita keluarkan menu edit view filternya. Kemudian ekspresi yang akan kita gunakan adalah kita mencari finance charge yang lebih dari $10. Kita verify dulu apakah ekspresinya sudah valid. Ternyata sudah. Langsung kita klik OK. Kemudian yang akan ditampilkan adalah data-data credit card dengan finance charge yang lebih dari $10. Berapa jumlah datanya ini?
Di sini masih tanda tanya ya, kita akan cari tahu dengan menggunakan Analyze Count Records. Langsung kita klik OK. Langsung kita akan tahu berapa jumlahnya, yaitu 60 data. Dari total data yang ada adalah credit card dengan finance charge lebih dari $10. Ya, demikian cara mengerjakan nomor 6, semoga membantu. Baik, untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan nomor 7. Di sini diinstruksikan bahwa kita perlu mengetahui total saldo di dalam kolom new ball pada tabel credit card metafor. Kemudian kita langsung buka saja aplikasinya. Sebelumnya kita sudah membuka tabel credit card metafor ini, jadi bisa kita langsung saja pakai datanya. Di sini kita blok kolom new ball dan kita pastikan bahwa di sini tidak ada filter di dalam angka-angka ini. Kita hapus saja remove filter. Kemudian kita pastikan lagi kalau ini sudah terblok semua. Sudah. Lalu untuk menghitung total datanya, kita klik Analyze. Lalu kita pilih Total Field. Di sini juga ada instruksi bahwa bisa langsung menggunakan Ctrl 4 ya. Setelah itu di sini sudah terlihat. Di sini ada komen Total Fit New Ball dari tabel credit card metafor. Nah, di kolom new ball ini totalnya ada 286.315,79. Seperti inilah langkah-langkah dalam menjawab nomor 7. Selanjutnya, kita akan mengerjakan exercise nomor 8. Di exercise nomor 8, kita diminta untuk mencari berapa banyak nomor kartu kredit yang memiliki limit di atas $10.000. Nah, jadi kita buka aplikasi ACL-nya. Nah, di sini saya sudah mengimpor data credit card metafor dan sudah berhasil diimpor. Selanjutnya kita akan memprosesnya untuk mencari kredit limit yang di atas $10.000. Caranya, pada filter box kita isikan red lim di atas $10.000. Kemudian klik enter. Nah, di sini kita dapatkan ada 2 kartu kredit yang memiliki limit di atas $10.000, yaitu dengan limit 12.000 dan limit 18.000. Nah, di sini jika jumlahnya banyak, kita tidak bisa menghitungnya secara manual. Caranya kita klik Analyze, kemudian Count Record. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita bisa lihat hasilnya di bawah ini. Jadi, terdapat 2 kartu kredit yang memiliki limit di atas $10.000 dari jumlah data keseluruhan, yaitu 200 data. Demikian untuk exercise nomor 8. Terima kasih. Baik, di sini kita masuk ke dalam chapter 5. Kita akan menjawab exercise nomor 1, yaitu instruksinya kita perlu menjumlahkan beban-beban terkait airfare, hotel stay, dan rental car secara terpisah. Di sini kita langsung buka saja aplikasi ACL-nya. Karena di sini belum ada project apa-apa, kita create a new project. Kemudian kita namakan saja ini exercise chapter 5. Lalu kita ganti saja. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya.
Nah, data yang kita olah ini adalah data Trans April. Kemudian klik open, klik next. Lalu kita namakan saja tabelnya itu Trans April. Kemudian klik OK. Di sini transaksi pada bulan April ini sudah terbuka ya, terdiri dari beberapa kolom. Kemudian karena kita akan menjumlahkan beban-beban itu berdasarkan kategori yang sudah ditentukan, maka kita di sini perlu memfilter kode-kodenya. Nah, sebelum itu kita perlu mengganti tipe dari kode ini yang sebelumnya nama RIC menjadi ASCII. Untuk menggantinya, kita klik edit, lalu klik tabel layout. Di sini semua tipenya sudah benar, kecuali untuk kode. Ini kita ubah dari numerik menjadi ASCII. Maksudnya di sini mengubah dari angka menjadi teks seperti itu. Kemudian klik accept entry, lalu di close. Nah, kode ini sudah terubah menjadi ASCII. Lalu kita filter untuk membedakan sesuai dengan instruksinya tadi. Rumusnya itu between, buka kurung, all trim, buka kurung, quotes, kemudian tutup kurung, lalu koma. Kita masukkan kodenya, kode yang relevan untuk airfare itu 3000, ada di dalam tanda petik ya, sampai dengan 3261. Kemudian tutup kurung. Di sini kita verify terlebih dahulu untuk memastikan bahwa itu sudah benar. Nah, di sini expression is valid, berarti rumus yang kita masukkan itu sudah benar. Kemudian klik OK. Di sini sudah terfilter sesuai dengan beban dari airfare tadi. Lalu untuk melakukan penjumlahan, kita klik analyze, kemudian kita klik total field, kita pilih amount, kemudian klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa total field amount antara 3000 sampai dengan 3261 yang isinya adalah beban-beban terkait airfare itu sejumlah 21.692,10. Kemudian kita kembali lagi ke dalam tabel, kita klik saja. Kita akan menjumlahkan beban terkait dengan hotel stays. Untuk hotel stays ini, kode yang relevan dengan hotel stays itu ada di rentang 3.507 sampai dengan 3.750. Kita langsung masukkan saja. Kemudian kita verify lagi, sudah benar, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul, langsung kita jumlahkan saja. Seperti tadi langkahnya, yaitu analyze, lalu klik total field, kemudian kita pilih amount, lalu kita klik OK. Nah, jumlah untuk rentang antara 3.507 sampai dengan 3.750, yaitu yang terkait dengan hotel stays, bebannya itu adalah sebesar 23.443,52. Kemudian yang terakhir, kita akan menjumlahkan terkait dengan rental cars. Kita edit lagi filternya. Untuk terkait rental cars ini ada di rentang 3.352 sampai dengan 3.427. Kita verify kembali, sudah benar, lalu kita klik OK. Kemudian kita jumlahkan dengan angka yang sama, yaitu klik analyze, total field, kemudian kita pilih amount, lalu kita klik OK. Nah, untuk rental cars, jumlah bebannya itu adalah sebesar 2.112,65.
Nah, sekian langkah-langkah untuk menjawab exercise nomor 1. Baik, untuk selanjutnya pada chapter 5 nomor 2 kita akan melihat data hanya British Airways sendiri. Ada dua cara untuk menampilkan data tersebut, namun sebelumnya kita memindahkan dulu format codes ini dari data numerik menjadi data ASCII dengan cara edit, table layout, lalu kita klik codes. Nah, di sini kita pilih yang ASCII. Nah, setelah itu, cara pertama untuk menampilkan data British Airways sendiri, kita dapat menggunakan All-Trim, yaitu klik pada fungsi fx, lalu masukkan rumus All-Trim, kurung buka, quotes, kurung tutup, sama dengan tanda petik 3005. Lagi 3005 itu sendiri adalah kode untuk British Airways. Setelah rumus dimasukkan, kita klik verify. Dengan menampilkan expression is valid, maka rumus telah diterima dan benar. Kita klik OK, lalu kita klik OK, maka data akan menampilkan pada hanya British Airways itu sendiri. Lalu untuk melihat jumlahnya, kita klik Analyze, lalu Total Fields, kita klik Amount, lalu kita klik OK, maka akan menampilkan data hanya British Airways dengan jumlah pencatatan dan jumlah total atau amount-nya sendiri. Lalu untuk selanjutnya, cara kedua, yaitu cara yang paling mudah, yaitu kita klik pada British Airways, kita klik kanan, kita pilih Quick Filter, kita pilih Equal, lalu akan menampilkan deskripsi terkait British Airways dan data-datanya. Untuk menunjukkan jumlahnya, kita klik lagi di Analyze, Total Fields, lalu kita klik Amount, lalu klik OK. Nah, tampilan juga tetap sama, yaitu British Airways dengan data tampilan sesuai pada rumus yang pertama tadi. Sekian dari nomor 2 chapter 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Kemudian soal nomor 3 masih menggunakan table TransApril. Kita diminta untuk mencari biaya terkait dengan makanan. Pada soal diberikan clue bahwa untuk makanan menggunakan pengeluaran untuk restoran, catering, dan restoran cepat saji. Pertama-tama kita cari dulu kodenya untuk restoran cepat saji, dan catering. Setelah kita cari, ternyata untuk catering ada di kode 5811, untuk restoran di 5812, dan untuk fast food restoran di 5814. 5813 tidak termasuk karena termasuk di drinking place. Kemudian kita bisa menggunakan filter, kita bisa langsung mengetikkan pada kolom expression atau menggunakan menu bantuan di kolom ini. Kita gunakan All-Trim, kemudian stringnya kita ganti menjadi quotes, karena kita tadi sudah mengetahui bahwa untuk catering ada di 511, maka kita ketikkan saja 511. Kita verify dulu. Ketika expression valid, itu menunjukkan bahwa sudah bisa diterima rumus yang kita masukkan. Kita klik OK. Nah, ini adalah transaksi-transaksi terkait dengan catering. Maka untuk menganalisanya jumlah, kita klik Analyze, kemudian kita pilih Total Field.
Di sini ada dua pilihan, ada card number dan amount. Karena kita mencari jumlah, maka kita pilih amount dan kita klik OK. Nah, ini adalah jumlah yang dikeluarkan untuk beban-beban terkait dengan makanan di catering. Kemudian bagaimana untuk di restoran? Tadi kita sudah menemukan referensi kodenya ya. Jadi kita tinggal ganti saja untuk referensi kodenya menjadi 12. Kemudian kita klik verify, ketika OK kita klik OK. Nah, ini untuk restoran. Dan sama analisa jumlahnya, kita tinggal masukkan atau melakukan perintah analyze, kemudian kita klik amount. Nah, ini adalah jumlah untuk pengeluaran terhadap restoran. Kemudian bagaimana dengan restoran cepat saji? Kita juga bisa mengganti perintahnya di sini. Sebenarnya sama, kita bisa pilih, kita coba di sini. Kita ganti 14, kemudian kita klik enter. Otomatis akan terfilter untuk beban-beban terkait dengan restoran cepat saji atau fast food restaurant. Maka kita analisa sama menggunakan total field dan amount. Ini adalah jumlah yang dikeluarkan untuk beban-beban makanan pada restoran cepat saji. Nah, sedangkan bagaimana untuk menjumlahkan ketiganya? Jadi pada soal selain untuk mencari satu persatu, kita juga diminta untuk mencari ketiganya. Kita hanya menambahkan perintah OR. Jadi karena kodenya kita tahu, kita tetap menggunakan all trim untuk ketiganya. Kita tinggal kopas saja, kita tinggal melakukan copy paste, kemudian kita ganti angkanya menjadi 511, kemudian kita copy paste lagi menjadi 512. Dari ketiga perintah ini kita melakukan filter untuk kode-kode yang memiliki angka 5814, 5811 dan 5812. Kemudian kita verify dulu valid, kita klik OK. Dari perintah yang kita berikan, otomatis dari tabel akan menfilter deskripsi-deskripsi yang sudah kita berikan berdasarkan kode yang kita masukkan tadi. Jadi ini untuk total ketiganya. Untuk analisanya sama, tinggal menambahkan atau menganalisa jumlah amount-nya. Nah, jadi ini adalah total pengeluaran untuk ketiga beban-beban terkait makanan, yaitu di catering, restoran, dan restoran cepat saji, sejumlah 18.314,02. Untuk nomor 3 cukup sekian. Kemudian di soal nomor 4 masih menggunakan tabel yang sama, yaitu Trans April. Kita diminta untuk menemukan atau mencari bill-bill yang dibayarkan untuk internal. Pada soal diberikan clue untuk menggunakan fungsi match. Jadi fungsi match ini berfungsi untuk melakukan komparasi ya terhadap ekspresi apa yang kita berikan. Di soal sudah diberikan sedikit clue bahwa untuk transaksi internal itu dimulai dengan angka 0, maka kita bisa menggunakan bantuan. Kalau tidak ingin mengetik, kita bisa menggunakan match. Di sini ada nilai komparasinya. Nilai komparasinya sesuai dengan soal, kita bisa isi dengan angka 0. Kemudian di sini ada beberapa tes. Jadi untuk tes pertama, karena kita ingin mencari di kode, kita bisa menggunakan substring. Jadi perintah substring ini dia untuk mengisolasi bagian dari karakter atau ekspresi atau field value tertentu. Kita coba substring. Stringnya kita bisa gunakan all string seperti soal-soal sebelumnya. Kita bisa gunakan all trim. Kemudian stringnya karena dari transaksi, maka kita bisa mencari dari customer number yang dimulai dengan angka 0. Tadi sudah merujuk ke 0, kita ingin memulai di mana? Jadi fungsi start ini digunakan untuk memotong
customer number, dari mana kita akan menilai? Karena angka 0 ada di awal dari customer number, maka dimulai dari angka 1. Untuk lengthnya, karena tidak ada informasi tertentu terkait dengan customer number atau billing yang dibayarkan ke internal, maka kita bisa menggunakan 1. Jadi kita hanya menilai angka 0 di depan saja terkait dengan customer number. Kemudian untuk tes 2 dan 3, karena di soal ini tidak mengisyaratkan kriteria tertentu lagi, maka dapat kita hapus. Sekarang kita coba verify, valid. Nah, kita klik OK. Dari data yang sudah kita berikan, maka untuk customer number yang berawalan 0, ini merupakan billing-billing yang dibayarkan terhadap internal. Karena kita diminta untuk mencari jumlahnya, maka tinggal kita analyze, kemudian di total field kita cari di amount-nya. Ini adalah jumlah yang dibayarkan terhadap pihak internal sejumlah 44.629,11. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari di eksternal atau bill-bill yang dibayarkan ke pihak eksternal? Kita tinggal gunakan fungsi not. Jadi beri awalan not spasi, kemudian kita verify dulu, valid, kita klik OK. Nah, ini adalah billing-billing yang dibayarkan terhadap eksternal. Maka tinggal kita jumlahkan di total field, kita klik amount. Nah, ini adalah jumlah yang dibayarkan ke eksternal, yaitu 95.060,24. Untuk nomor 4 cukup sekian. Soal berikutnya, exercise 5. Di sini kita diminta menentukan berapa sih persentase dari total transaksi yang dibebankan kepada departemen internal dan persentase yang dibebankan kepada klien eksternal. Langsung saja kita ke ACL. Jadi di nomor sebelumnya kita sudah menghitung dan ditemukan bahwa bill yang dibebankan ke pihak internal adalah 44.629,11, sedangkan bill yang dibebankan ke pihak eksternal adalah 95.060,24. Dan untuk menghitung berapa sih persentasenya, kita memerlukan satu data lagi, yaitu berapa sih jumlah total transaksi ini. Langsung saja kita menghitungnya dengan cara analyze, total fields, kemudian kita klik amount, pilih OK. Nah, di sini kita peroleh data, ternyata total transaksinya itu adalah 139.689,35. Sekarang kita akan mencari persentase bill yang dibebankan kepada pihak internal dan persentase yang dibebankan ke pihak eksternal. Caranya, kita klik window, pilih show command line. Di sini kita tinggal ketik saja this. Kita mencari persentase yang dibebankan ke pihak internal dulu. Tadi yang ke pihak internal ada 44.629,11. Kita bagi dengan total transaksinya, yaitu ada 139.689,35. Kemudian angka ini akan kita kali dengan 100. Kita enter saja. Nah, di sini diperoleh bahwa bill yang dibebankan kepada pihak internal sebesar 32%. Kemudian untuk menghitung yang pihak eksternal, caranya sama dengan menggunakan this. Tadi yang eksternal ada 95.060,24. Kemudian kita enter. Nah, di sini diperoleh ternyata persentase
beban yang dibebankan kepada pihak eksternal adalah 68%. Demikian dari saya, terima kasih. Demikianlah pembahasan soal chapter 4 dan chapter 5 di ACL in Practice. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.